Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ramadhania Oktaviani dengan NIM C1C023047. Di sini saya akan menjelaskan materi perpajakan 1 tentang pelunasan pajak dalam tahun berjalan dan macam pemungutan pajak penghasilan. Baik, kita langsung ke masuk topik pembahasan yang terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pengertian pelunasan pajak dalam tahun berjalan, kemudian jenis-jenis pajak penghasilan dalam tahun berjalan. Langsung saja kita masuki ke pembahasan pertama, yaitu tentang pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Jadi, pajak penghasilan merupakan pajak langsung, yaitu pajak yang pemungutannya dilakukan secara periodik atau berkala, yaitu setahun sekali. Tahun yang dimaksud ini adalah tahun pajak atau tahun takwim, yaitu yang berlangsung dari 1 Januari sampai 31 Desember. Terhutangnya pajak penghasilan terjadi pada akhir tahun pajak, yaitu 31 Desember. Setelah berakhirnya tahun pajak, wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang terhutang dalam 1 tahun. Sistem pemungutan pajak secara periodik ini memiliki kelemahan, baik bagi pemerintah sebagai pihak yang berkepentingan terhadap tersedianya dana untuk pelaksanaan tugas pemerintah, maupun bagi diri wajib pajak yang merasa keberatan bila hutang pajaknya harus dibayar sekaligus setelah berakhirnya tahun pajak. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau mencicil pajak yang terhutang setiap bulannya. Ansuran atau cicilan yang dilaksanakan dalam tahun berjalan itulah yang disebut pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Jenis-jenis pajak dalam tahun berjalan, yang pertama ada pajak penghasilan PPh pasal 21, yang kedua pajak penghasilan PPh pasal 22, yang ketiga pajak penghasilan PPh pasal 23, yang keempat pajak penghasilan PPh pasal 24, yang kelima pajak penghasilan PPh pasal 25, dan yang terakhir yaitu pajak penghasilan PPh pasal 26. Jenis-jenis pajak dalam tahun berjalan. Yang pertama yaitu pajak penghasilan PPh pasal 21, yaitu merupakan pemotongan pajak atas gaji, upah, honorarium, dan imbalan lainnya berkenaan dengan hubungan kerja. Jenis pajak dalam tahun berjalan secara garis besar, pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 21 menggunakan dua tarif pemotongan, yaitu yang pertama yaitu tarif berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh atau biasa disebut dengan tarif umum. Yang kedua yaitu tarif efektif pemotongan PPh pasal 21 atau disebut dengan TER, yang terdiri dari dua kategori, yaitu tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian. Yang kedua yaitu pajak penghasilan PPh pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta, yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Kewajiban pembayaran pajak oleh importir sewaktu melakukan importir barang. Yang pertama atas impor, yaitu yang menggunakan angka pengenal importir API sama dengan 20,5% dikali nilai impor. Kalau non API sama dengan 7,5% dikali nilai impor. Yang tidak dikuasai sama dengan 7,5% dikali harga jual lelang. Yang kedua yaitu atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD sama dengan 1,5% dikali harga pembelian atau tidak termasuk PPN dan tidak final. Yang ketiga yaitu atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu kertas sama dengan 0,1% dikali DPP PPN tidak final. Kalau semen sama dengan 0,25% dikali DPP PPN tidak final. Baja sama dengan 0,3% dikali DPP PPN tidak final. Otomotif sama dengan 0,45% dikali DPP PPN tidak final. Yang keempat yaitu atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari perdagangan pengumpulan
0,25% dikali harga pembelian yang tidak termasuk PPN. Yang kelima yaitu atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API sama dengan 0,5% dikali nilai impor. Yang keenam, untuk yang tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 22. Selanjutnya yang ketiga yaitu pajak penghasilan PPh pasal 23, yaitu pajak penghasilan ini merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh pasal 21. Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai dasar pengenaan pajak DPP atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan, yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh pasal 23 tersebut. Tarif 15% yaitu 15% dikali penghasilan bruto dari jumlah bruto atas. Yang pertama ada dividen, yaitu kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final bunga dan royalti. Yang kedua hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, di mana ada tarif 2%, yaitu 2% dikali penghasilan bruto dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Selanjutnya tarif 2%, yaitu 2% dikali penghasilan bruto dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Selanjutnya tarif 2%, yaitu 2% dikali penghasilan bruto dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 PMK 03 2015 dan efektif mulai berlaku pada 24 Agustus 2015. Yang terakhir yaitu bagi wajib pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 23. Nah, yang keempat ada pajak penghasilan PPh pasal 24, yaitu pajak yang peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak yang terhutang yang dimiliki di Indonesia, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Pemanfaatan kredit pajak di luar negeri ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena pajak ganda. Yang kelima yaitu pajak penghasilan PPh pasal 25, yaitu pajak penghasilan yang pembayaran pajak atas penghasilan secara angsuran untuk setiap bulanan yang harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Tujuan dari PPh 25 ini adalah untuk meringankan beban wajib pajak terkait pajak terhutang yang harus dibayar dalam waktu 1 tahun pajak. Yang ketujuh yaitu pajak penghasilan PPh pasal 26, yaitu yang merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia, berupa penghasilan bisa berupa gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya. Nah, ini terbagi lagi menjadi pemotongan pajak atas penghasilan kantor pusat dari kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenisnya yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. Ada juga pemotongan pajak atas penghasilan yang diperoleh kantor pusat dari hubungan efektif antara badan usaha tetapi tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan. Nah, untuk tarif pemotongan PPh pasal 26 ini sehubung dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan besarnya adalah 20% dan bersifat final. Dalam hal yang dipotong memiliki surat keterangan domisili sebagai wajib pajak luar negeri SKD WPLN. Maka pemotongan PPh pasal 26 tersebut memperhatikan ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda P3B yang berlaku antara Republik Indonesia dan negara atau yuridis domisili wajib pajak luar negeri tersebut. Tarif 20% dan 10% dari penghasilan bruto. Tarif PPh 26 adalah 20% dari jumlah bruto, sedangkan penghasilan bunga yang mendapatkan penurunan tarif PPh 26 menjadi sebesar 10% hanya berlaku untuk penghasilan bunga obligasi yang diterima wajib pajak luar negeri selain BUT. Selanjutnya tarif 20% dari penghasilan itu, tarif 20% dari laba bersih penjualan atau pengalihan saham perusahaan,
dan tarif 20% dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak dari BUT di Indonesia PPh pasal 26 ayat 4. Nah, maka dapat kita tarik kesimpulan dari pemaparan materi saya tadi, yaitu bahwa pelunasan pajak dalam tahun berjalan adalah suatu sistem yang memungkinkan wajib pajak untuk membayar pajak terhutangnya secara bertahap sepanjang tahun. Wajib pajak dapat membayar hutang pajak mereka dalam jumlah yang lebih kecil setiap bulannya dalam jangka waktu yang ditentukan, yang kemudian akan diakumulasikan untuk menutupi jumlah pajak yang seharusnya dibayar pada akhir tahun pajak. Tujuan dari pelunasan pajak dalam tahun berjalan ini adalah untuk mengurangi beban keuangan wajib pajak terkait pembayaran hutang pajak pada saat berakhirnya tahun pajak, dan dapat membantu pemerintah untuk memperoleh pendapatan secara berkala sepanjang tahun yang dapat digunakan untuk pelaksanaan tugas-tugas pemerintah. Baik, terima kasih. Sekian penyampaian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.